Halo, selamat datang pecinta horor. Kembali lagi bersama saya Rain di sini untuk membahas hal-hal mistis dan gaib yang ada di dunia melalui buku hitam. Ada sebuah fakta yang sangat nyata. Jika tidak semua tindak kejahatan bisa terselesaikan. Badan Statistik Amerika Serikat mencatat hanya 64% kasus pembunuhan di Amerika yang berhasil diungkap dan berujung penangkapan pelakunya. Sisanya akan menjadi misteri yang tak terpecahkan. Setiap tindakan kriminal pasti memiliki motif dan metode yang berbeda. Apalagi dalam kasus pembunuhan, hanya saja ada beberapa yang memiliki kesamaan, yaitu sebuah kasus yang pelakunya belum ditemukan. Dan berikut, buku hitam rangkum beberapa kasus kriminal yang misterius yang belum terpecahkan hingga saat ini. Yang pertama, Tamam Shud. Kasus Tamam Shud atau juga dikenal sebagai The Somerton Man merupakan salah satu kasus orang mati yang paling misterius yang belum terpecahkan sampai saat ini. Hal ini bermula saat seorang pria yang tidak teridentifikasi ditemukan mati di pantai Somerton, Australia pada pukul 6.30 waktu setempat. Hal yang membuat janggal adalah tidak ada satupun kartu ataupun tanda identitas yang menunjukkan siapa pria tersebut. Hanya ada sebatang rokok yang baru separuh dihisap di kantongnya dan juga beberapa benda lain. Hal yang paling misterius, terdapat sebuah kertas yang dipilin kencang dan tersembunyi di kantung celananya. Dan kertas itu bertuliskan Tamam Shud, yang dalam bahasa Persia memiliki arti tamat. Setelah diselidiki, kertas tersebut ternyata berasal dari sobekan sebuah buku puisi dari Persia yang berjudul Rubaiyat. Kasus Tamam Shud ini sudah menimbulkan banyak sekali teori konspirasi. Salah satunya adalah pria tersebut adalah seorang mata-mata pada masa Perang Dingin. Yang kedua, The Black Dahlia. Pada tahun 1947, ditemukan jasad seorang wanita yang terbaring di tanah kosong, daerah Leimert Park, dalam kondisi tanpa busana. Tubuh wanita tersebut juga ditemukan sudah termutilasi rapi menjadi dua bagian di pinggangnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, korban pembunuhan ini adalah seorang wanita berusia 22 tahun, bernama Elizabeth Short. Kasus pembunuhan ini berhasil membuat publik gempar. Surat kabar dan FBI pun menjuluki kasus ini sebagai The Black Dahlia karena Elizabeth Short memiliki rambut yang berwarna hitam pekat. Juga diyakini sedang menggunakan pakaian serba hitam
pada malam kematiannya tersebut. FBI sudah ikut turun tangan membantu pemerintah untuk memecahkan kasus The Black Dahlia. Tapi, bagaimanapun juga, kasus The Black Dahlia ini masih menjadi misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Yang ketiga, The Zodiac Killer. Siapa yang belum pernah mendengar sebutan The Zodiac Killer? Ya, The Zodiac Killer bukanlah seorang pembunuh biasa. Dia lebih senang mendapat sorotan media daripada membunuh secara diam-diam. Tiap kali Zodiac Killer membunuh, ia akan selalu meninggalkan catatan dan petunjuk samar untuk mengejek para polisi. Kasus pembunuhan yang dilakukan olehnya terjadi pada tahun 1968 dan 1969 di California dengan memakan korban yang sangat banyak. Sejak tahun 1968, Zodiac Killer mulai mengirim surat kepada surat kabar lokal bernama San Francisco Examiner. Dalam surat kabar tersebut berisi motif pembunuhan dan petunjuk untuk polisi menguraikan identitas pelaku pembunuhan tersebut. Hingga saat ini, belum ada satupun tersangka yang dikonfirmasi sebagai The Zodiac Killer sesungguhnya. Tapi, walaupun demikian, kepolisian San Francisco pasti akan terus menyelidiki kasus ini. Yang keempat, The Children Who Went Up in Smoke. Pada malam Natal tahun 1945, terjadi tragedi kebakaran yang tidak akan pernah terlupakan oleh keluarga Soder. Pada saat kejadian, 4 dari 9 anak Soder yang berada di dalam kamar berhasil melarikan diri keluar rumah bersama orang tua mereka. Tapi ternyata setelah disadari, terdapat 5 anak yang tidak bersama mereka. Mereka diduga terjebak di dalam rumah dan meninggal dalam kebakaran. Tapi setelah diselidiki keesokan harinya, terdapat banyak kejanggalan dalam kasus terbakarnya rumah dan hilangnya 5 anak Soder tersebut. Di sana tidak ditemukan tulang atau bekas adanya manusia yang terbakar. Setelah dilakukan berbagai investigasi dan dugaan sementara menyatakan mereka diculik atau dibunuh ketika saat sedang keluar rumah pada saat kebakaran terjadi. Tapi Tuan dan Nyonya Soder masih meyakini jika kelima anak mereka masih hidup. Sampai mereka pun memasang poster dengan imbalan yang cukup besar untuk menemukan anak-anak mereka. Yang kelima, Jack the Ripper.
Lebih dari seabad yang lalu, terdapat pembunuh berantai yang paling terkenal di London yang berkeliaran dengan memangsa para wanita. Setidaknya, terdapat 5 wanita yang berhasil pelaku bunuh lalu dimutilasi. Setiap membunuh, dia selalu meninggalkan sebuah tanda berupa Jack the Ripper. Awalnya, pihak berwenang menduga jika sang pembunuh berprofesi sebagai dokter atau tukang daging. Hal ini mereka duga berdasarkan tanda tangan dan metode pembunuhan yang pelaku lakukan. Karena pelaku diidentifikasi sebagai orang yang sangat mahir menggunakan pisau. Metodenya, semua wanita yang dibunuh dipenggal lehernya, kemudian membelah perutnya, dan lalu membuang semua isi perutnya. Hingga saat ini, belum ada yang tahu identitas asli Jack the Ripper. Apalagi kejadian tersebut terjadi pada tahun 1888, di mana teknologi belum secanggih saat ini. Dan pastinya, siapapun pelakunya pasti sudah membawa misteri tersebut ke dalam kuburnya. Yang keenam, Tupac Shakur dan Notorious B.I.G. Pada akhir tahun 90-an, pecinta musik di dunia sedang berkabung ketika penyanyi rap dunia Tupac Shakur dan Notorious B.I.G. mati ditembak secara mendadak. Kedua musisi tersebut merupakan rapper andalan dari 2 perusahaan yang berbeda, yaitu Death Row dan Bad Boy. Saat itu, banyak yang mengaitkan kematian mereka dengan perselisihan dari kedua perusahaan tersebut. Tupac Shakur menjadi korban yang pertama. Dia ditembak di Las Vegas pada tanggal 13 September 1996. Lalu, 6 bulan kemudian disusul oleh Notorious B.I.G. yang ditembak dengan cara yang sama, hanya berbeda lokasi. Sebenarnya, motif saat itu sangatlah tidak jelas. Apakah persaingan musik menjadi alasan terbunuhnya mereka? Atau ada alasan lain yang belum terungkap? Kebingungan polisi pun semakin bertambah karena para saksi yang tidak kooperatif. Karena kasusnya yang belum terpecahkan dengan jelas, sampai saat ini banyak muncul berbagai teori konspirasi. Salah satunya mengungkapkan jika kedua rapper ternama tersebut memalsukan kematian mereka. Apakah teori tersebut benar? Jika benar, pantas saja polisi tidak bisa mengungkapkan kasus mereka. Itu dia informasi buku hitam kali ini tentang beberapa kasus kriminal yang belum terpecahkan sampai saat ini. Bagaimana? Jika kalian memiliki teori-teori lain tentang kasus yang sudah tadi dijelaskan, bisa kalian tulis pada kolom komentar di bawah ini.
Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara subscribe dan like. Terima kasih.